Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja. Saya Muhammad Faris Naufal dari kelas MJ204, Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Saya akan mempresentasikan eh, jawaban UTS dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Oke, kita langsung saja ke soalnya, yaitu ada soal hitungan. Soalnya adalah berikut ini adalah data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan untuk data yang belum dikelompokkan. Di sini ada datanya, lalu untuk perintahnya adalah yang pertama kelompokkan data tersebut. Baik, di sini kita kelompokkan ya dari mulai penjualannya dalam juta yang ada dari 30 sampai 39 itu ada 3 frekuensinya. Lalu 40 sampai 49 ada 10, lalu 50 sampai 59 ada 7, 60 sampai 69 ada 5, lalu 70 sampai 79 ada 4, dan 80 sampai 89 juta ada 2. Maka total frekuensinya adalah 31. Untuk mencari nilai tengahnya dari 30 sampai 39 itu ada 34,5, lalu untuk 40 sampai 49 ada 44,5, untuk 50 sampai 59 ada 54,5, dan 60 sampai 69 ada 64,5. Lalu selanjutnya sama kita cari nilai tengahnya. Lalu selanjutnya ada frekuensi dikali nilai tengah. Kita kalikan maka hasilnya seperti ini. Lalu jumlahnya adalah seperti ini. Lalu untuk ini nilai tengah dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. Lalu ini ada frekuensi dikali nilai tengah kuadrat. Hasilnya seperti ini. Lalu di sini ada nilai tengah dikurangi mean. Mean atau rata-rata ya. Untuk selanjutnya ini akan digunakan untuk rumus ke depannya. Makanya saya buatkan tabel seperti ini agar memudahkan untuk perhitungan ke depannya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor yang bagian B, yaitu hitunglah ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya. Oke, untuk ukuran jaraknya, jarak atau range itu sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas terakhir ini ada di sini 84,5 dan nilai tengah kelas pertamanya ada 34,5. Maka kita kurangi untuk jaraknya berarti kita dapatkan 50 ya. Lalu selanjutnya untuk deviasi rata-rata. Rumusnya adalah sigma F kali nilai tengah per sigma F. Maka tadi kita sudah dapatkan ya fx-nya tuh ini jumlahnya 1643. Lalu untuk jumlahnya itu ada 30, frekuensinya ada 31, maka dibagi maka deviasi rata-rata atau mean-nya kita dapatkan 53. Oke, nanti 53 ini akan dimasukkan ke sini perkaliannya. Lalu selanjutnya kita akan mencari varian. Untuk varians ini kita mencarinya menggunakan metode kasar yang rumusnya adalah sigma fx kuadrat per n dikurangi sigma fx per n dikuadratkan. Kita sudah dapatkan tadi jumlahnya
tinggal dijumlahkan dan varian ini didapatkan hasilnya adalah 6.211. Selanjutnya, simpangan baku. Untuk simpangan baku ini rumusnya adalah akar dari varians. Nah, variansnya tadi kan adalah 6.211 diakarkan, maka hasilnya adalah 78,8. Lalu soal bagian C adalah hitunglah tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis atau keruncingan. Baiklah, untuk kemiringannya tadi meannya deviasi rata-ratanya adalah 53, lalu variansnya adalah 78,8. Maka untuk mencari kemiringannya, rumusnya seperti ini ya. Sigma F kali nilai tengah dikurangi mean pangkat 3 per tadi frekuensi, lalu ada varians pangkat 3. Saya agak lupa kan kita zoom agar terlihat. Oke. Nah, ini kenapa tadi saya dibuat tabel seperti itu agar memudahkan mencari seperti ini. Kita lihat langsung saja lihat di tabel jumlahnya. Nah, ini adalah jumlahnya ya, 84 juta 84.759,625. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya untuk kemiringannya adalah 5,59. Selanjutnya adalah keruncingan. Keruncingan juga rumusnya seperti ini, cuman dipangkatkan 4. Kita juga sudah membuat di tabel atas. Nah, ini kita masukkan jumlahnya, lalu kita hitung dan didapatkan keruncingannya adalah 2,09. Oke, untuk selanjutnya adalah bagian D, yaitu gambarkan grafiknya dan jelaskan interpretasi Anda. Dari data di atas, kita bisa menggambarkan grafik seperti ini ya. Dari 31 restoran itu, yang 30 sampai 39 ada 3 frekuensi, dan seterusnya. Nah, berdasarkan grafik di atas, menunjukkan penjualan 31 restoran dalam juta rupiah di Kota Depok. Distribusi tersebut memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada ke kiri. Nah, jadi ekornya lebih panjang ke kanan daripada ke kiri. Maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif, di mana nilai meannya lebih besar dari median dan mediannya lebih besar dari modus. Oke. Untuk soal pertama sudah selesai, maka lanjut ke soal kedua. Berikut merupakan histogram mengenai hasil ujian tengah semester Statistik Ekonomi dan Bisnis dari 80 mahasiswa. Dari data histogram tersebut, Anda diminta untuk menganalisis apakah kurvanya simetris atau tidak. Jika tidak, menceng kanan atau kiri. Jelaskan analisa Anda menggunakan hitungan statistika. Baiklah, untuk soalnya seperti itu. Lalu untuk jawabannya, kita akan lihat ya, dari histogram tersebut, kita akan mengelompokkan data dan memasukkan datanya dalam tabel seperti ini. Eh, Jika dilihat dari histogramnya ya, menurut saya kurva itu tidak simetris dikarenakan mediannya lebih kecil dari median dan mediannya lebih kecil dari modus sehingga kurvanya condong ke kiri, di mana diketahui frekuensinya adalah 80. Nah, jika di dalam tabel ini seperti ini, kita masukkan ya yang nilai dari 30 sampai 39 ada 2 dan seterusnya.
Kemudian yang saya tandai ini nanti akan saya jelaskan. Oke, kita lihat dulu ya. Kita cari yang pertama itu mean. Eh, Mean itu sigma F kali X ya. Jadi sigma F-nya tuh F ini sudah kita buat ya. Jumlahnya ada 5.600. Lalu dibagi frekuensi atau sigma F. Maka hasilnya meannya adalah 70. Nilai rata-ratanya adalah 70. Untuk median atau nilai tengah, kita lihat dulu. Di sini jumlah frekuensinya adalah 80, maka setengah kali frekuensi kita dapatkan 40. Nah, 40 ini berarti berada di sini. Keempat 40 itu ada berada di sini. Ini kan 36, berarti nilai ke-40 ada di sini, makanya saya tabelnya ditandain dengan warna oranye untuk menandakan kelas mediannya ya. Lalu selanjutnya ada tepian bawah. Tepian bawahnya di kelas median itu ada ini 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Lalu untuk P-nya itu eh, jumlah interval di kelas median nih dari 70 ke 79 itu ada 10. Lalu FK-nya adalah frekuensi sebelum kelas median ya. 2 tambah 6 tambah 10 tambah 18 maka hasilnya adalah 36. Lalu untuk ini FI-nya atau frekuensi di kelas mediannya adalah ini 24. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumusnya ya. Untuk mencari rumus median adalah tepian bawah ditambah setengah setengah N dikurangi FK per FI dikali P. Masukkan nilainya yang tadi, maka untuk mediannya kita dapatkan adalah 71,16. Selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, untuk modus ini ada nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar, yaitu 74,5. Ini ya, modusnya ke 24 kali munculnya. Maka nilainya adalah 74,5. Jadi eh, dapat kita simpulkan ya, setelah kita membuktikan bahwa meannya itu lebih kecil dari median dan mediannya itu lebih kecil dari modus. Itu tadi. Maka histogram tadi bisa disebut kurva yang condong ke kiri atau tidak simetris. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.